Shalom sahabat Sang Sinar, bersyukur untuk pagi hari yang baru di mana kita dapat bersama-sama datang ke hadirat-Nya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah. Shalom sahabat Sang Sinar, bersyukur untuk pagi hari yang baru di mana kita dapat bersama-sama datang ke hadirat-Nya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam pemeliharaan-Mu selama kami beristirahat semalam, dan Tuhan telah membangunkan kami kembali dengan kekuatan yang datang daripada-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan kiranya hati dan pikiran kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami siap menyambut akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Sang Sinar, pada pagi hari yang indah ini, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Bunyinya demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Sahabat Sang Sinar, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bersama bahwa Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapannya. Tuhan mampu melakukan apapun untuk kebaikan pribadi lepas pribadi
manusia, termasuk juga bagi mereka yang selama hidupnya mengalami satu penderitaan yang luar biasa, yaitu penyakit kusta. Pada zaman itu, penyakit kusta adalah penyakit yang belum ada obatnya. Dan orang yang mengalami kusta, dia harus berteriak-teriak di jalan dengan seruan najis, najis, najis. Karena seandainya ia tidak berseru demikian, ia layak untuk dirajam dengan batu hingga dia mati. Karena dianggap menjadi penular penyakit yang betul-betul pada waktu itu sangat mengerikan. Selain tidak ada obatnya, ada pandangan yang mengatakan bahwa penyakit ini juga adalah penyakit kutukan. Ada hukuman yang mereka harus terima lantaran kesalahan yang mereka perbuat. Sehingga secara psikologis mereka juga mengalami sakit yang begitu mendalam. Sementara mereka mengalami sakit juga secara fisik. Layaklah kalau mereka di tengah derita tersebut, mereka ketika tahu bahwa ada Yesus, mereka berseru-seru kepada Yesus. Dan ketika Yesus mendengar seruan mereka, Yesus tidak ragu-ragu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang memuliakan Allah atas rahmat-Nya. Pertanyaannya, mengapa kita perlu memuliakan Allah? Melihat dari kisah yang kita baca, kita dapat mempelajari bahwa seseorang perlu memuliakan Allah lantaran Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu mendengar seruan kita. Orang-orang kusta yang jumlahnya ada 10 orang ini berseru-seru dan Tuhan mendengar seruan mereka. Dan dengan cara yang ajaib, selain Allah kita adalah Allah yang mendengar seruan kita, ternyata melalui kisah ini kita dapat melihat satu bukti bahwa Ia pun sanggup untuk memulihkan mereka. Dan saya yakin hari ini ketika engkau diperhadapkan dengan berbagai macam badai kehidupan, pergumulan yang begitu berat, sesungguhnya Allah sanggup untuk memulihkan kita. Sebagaimana Ia mampu memulihkan orang-orang kusta pada waktu itu, hari ini pun siapapun kita, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, dan ketika kita tak berdaya, dan ketika kita terus berseru, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sanggup memulihkan kita. Mengapa kita perlu memuliakan Allah atas rahmat-Nya? Kalau yang pertama, karena Ia mendengar seruan kita, Ia sanggup pulihkan kita. Yang kedua, dan yang terakhir, karena memang Ia layak menerimanya. Di antara 10 orang kusta, ada 1 orang yang dengan penuh kesadaran mencari kembali Yesus. Dan kemudian ia menyatakan syukurnya yang begitu besar kepada Tuhan dengan bersungkur di hadapannya. Namun yang menarik, Yesus bertanya, "Loh, kemana yang 9? Yang mana mereka juga mengalami kesembuhan yang sama?" Ironis memang, ketika seseorang sudah memperoleh apa yang menjadi hasratnya, acap kali melalaikan siapa yang telah menolongnya. Kiranya dari gambaran
orang Samaria yang tersungkur mengucap syukur ini menjadi satu pelajaran bagi kita untuk menyatakan syukur kepada pribadi yang telah menolong. Dan pribadi itu adalah Yesus yang mampu melakukan segala perkara. Dan biarlah kita pun melakukannya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa. Engkau mampu mendengar seruan anak-anak-Mu. Dan Engkau mampu untuk memulihkan segala apa yang menjadi masalah kami. Ajar kami untuk bersyukur kepadamu, karena hanya Engkaulah Allah yang layak menerima puji dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.